Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi relasi dan fungsi, yaitu menentukan nilai dari suatu fungsi. Sebelum saya membahas soalnya, silahkan kalian like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti ketika saya mengupload video yang baru kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Untuk video yang materi yang lain silahkan kalian bisa cari di playlist saya ya, yang berkaitan dengan matematika dan fisika. Baik, saya mulai membahas soalnya. Fungsi H dirumuskan dengan Hx sama dengan Mx ditambah N. Jika H2 sama dengan 1 dan H4 sama dengan 5, maka nilai H3 adalah. Jadi di sini rumus fungsinya itu dalam bentuk variabel ya, yaitu Mx plus N. Ya. Nah, yang diketahui kalau H2 sama dengan 1. Artinya apa? Kalau nilai X ini diganti dengan 2, maka nilainya sama dengan 1. Kemudian kalau nilai X-nya diganti 4, nanti nilainya sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah nilai H3. Nah, di sini saya akan membahas dengan cara biasa ya. Dengan cara yang biasa digunakan di sekolah ya. Dan nanti satu lagi saya akan membahas dengan cara cepat ya. Nah, cara cepat ini nanti bisa kalian pakai ketika kalian ketemu dengan soal-soal pilihan ganda seperti ini pada saat ujian. Baik, caranya seperti ini ya. Di sini kan diketahui rumus fungsinya ini. Kemudian diketahui kalau H2 sama dengan 1, itu artinya kalau nilai X-nya diganti 2, berarti nilai X yang di sini saya ganti 2, berarti nanti 2M. Jadi M-nya, X-nya saya ganti 2 ya. Ditambah N, nanti nilainya sama dengan 1. Kemudian satunya lagi, H4. Berarti artinya nilai X yang di sini kita ganti dengan 4. Berarti 4M ditambah dengan N. Sama dengan berapa? 5. Nah, berarti kita harus mencari nilai fungsinya rumus fungsinya dulu ya. Karena yang ditanyakan adalah H3. Kita cari nilai M dan nilai N-nya. Caranya bagaimana? Kita eliminasi. Kita menggunakan eliminasi. Karena koefisien N sudah sama, kita langsung bisa kurangin ya. Untuk mengeliminasinya, 1 dikurang 5 sama dengan negatif 4. N dikurang N, 0. Kemudian 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2M. Berarti nanti M-nya sama dengan negatif 4 per negatif 2. Atau sama dengan 2. Ketemu nilai N-nya. Ketemu nilai M-nya, kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan saya ambil yang persamaan pertama ya. Berarti 2M ditambah N sama dengan 1. M-nya saya ganti dengan 2, berarti 2 dikali 2 ditambah N sama dengan 1. 2 kali 2 sama dengan 4, ditambah N sama dengan 1. Berarti nanti nilai N-nya sama dengan 1 dikurang 4. Atau nilai N-nya sama dengan negatif 3. Ketemu nih nilai N-nya. Sehingga nanti kita bisa menuliskan nih rumus fungsi Hx-nya nih. Berarti rumus fungsi Hx itu sama dengan M-nya kan 2. Berarti 2x, N-nya negatif 4. Berarti negatif atau dikurang 3. Ini adalah rumus fungsi dari Hx. Tapi yang ditanyakan itu bukan rumus fungsinya, tapi nilai H3 itu berapa. Nah, berarti kalau kita mencari nilai H3, artinya nilai X yang di sini kita ganti dengan 3. 2 dikali 3 dikurang 3. 2 kali 3 berapa? 6. Dikurang 3. 6 kurang 3 berapa? 6 kurang 3 sama dengan 3. Ya, ketemu. Nah,
Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan membahas dengan cara cepat. Jadi ini adalah cara yang dari saya ya. Jadi yang lain tidak tahu ya dengan cara yang saya pakai. Jadi cara cepatnya seperti ini. Jadi ini kalian bisa pakai ketika kalian ujian ya, ujian ulangan umum. Ya, caranya gini. Kan diketahui di sini H2 sama dengan 1. Yang ini saya bikin gini aja nih. Nah, yang atas saya bikin tabel aja ya. Yang atas adalah nilai X. X-nya berapa? Kita isi 2 di sini. Kemudian satunya lagi 4. Nah, yang ditanyakan berapa? 3 kan? Nah, 3 kan harusnya kan antara 2 dengan 4 ya. Nah, saya balik aja nih. 3-nya saya taruh di sini, 4-nya saya taruh di sini. Ya. Atau kalaupun ini nggak usah dibalik juga nggak masalah sih sebenarnya ya. Nah, kemudian yang ini sekarang. HX-nya ya, HX itu berarti nilainya ya, kalau H2 kan 1, H3-nya kan belum tahu nih, H4 5. Nah, kita isiin di sini ya. Nah, caranya begini, karena yang diketahui 2 dengan 4 nilainya, kita lihat dari 2 ke 4 ya, itu dikali selisihnya berapa? Selisihnya kan 2 ya. 2 dikurang 4 dikurang 2 ya, hasilnya 2. Nah, ini kita cari selisihnya juga nih. Ya, kita cari selisihnya. 5 dikurang 1, 4. Ya, sampai sini paham ya. Nah, kita lihat dari dari 2 ke 3 itu selisihnya kan 1 ya. Nah, kalian lihat 4 ini yang atas kan 2, yang ini 4. Kita cari perbandingannya nih. Berarti 2 ke 4 kita kalikan dengan 2 ya, kita kalikan 2. Nah, berarti di sini nanti ikan ini kan selisihnya 1 ya. Berarti nanti ini selisihnya dikalikan 1 yang ini ya, selisihnya 1 ini dikali dengan perbandingannya berapa? Yang atas dengan yang bawah 2 kan, dikali dengan 2 ya. Nah, 1 dikali 2 kan 2 ya. Nah, nanti ditambah dengan yang 1. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 3 ya. Paham ya? Jadi nanti nilai yang di sini bukan hasil dari 1 dikali 2, tapi ditambahnya 1 ditambah dengan 1 dikali 2. Satunya dari mana? Satunya itu selisihnya nih. 3 dikurang 2, 1. Ya. Nah, kalau ini kenapa ini jadi 4? Nih kan 4 kan sini kan selisihnya kan 2 nih. Berarti 2 dikali 2 kan 4 selisihnya. Nah, ditambah 1 jadi 5. Nah, seperti itu ya. Nah, hasilnya sama nih. Hasilnya ketemunya 3. Nah, nanti kalau misalkan kalian masih belum paham, silahkan kalian putar ulang aja ya, untuk lebih memahami cara cepatnya ya, tanpa melalui proses yang panjang seperti ini ya, tanpa melalui eliminasi, nyari rumus fungsinya, baru dicari nilai fungsi yang diminta ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian ketikkan di kolom komentar, atau kalian tanyakan langsung ke nomor WA saya atau ke Telegram saya. Baik, saya akhiri, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.